Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan.
Baiklah, mari kita bersama-sama berdoa. Kita memohon pimpinan Tuhan sehingga ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan dan hidup kita diberkati dalam beribadah saat ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di minggu pagi hari ini merupakan hari raya bagi kami, hari raya Paskah di mana Yesus bangkit di minggu pagi hari ini. Kami masuk dalam ibadah minggu ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami beribadah dalam rangka mengucap syukur kepada Tuhan atas kebangkitan Engkau dari kematian. Setelah hari Jumat kami boleh beribadah oleh karena Jumat Agung di mana Engkau wafat di kayu salib. Berkatilah Tuhan kebaktian ini, berkatilah kami semua yang ikut bersama-sama beribadah, sehingga kami boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama tim musik dan juga singer yang akan memandu kita memuji Tuhan. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat kepada Tuhan. Saya akan berdoa kepada Tuhan secara khusus, berdoa untuk virus corona agar Tuhan cepat untuk boleh memusnahkan corona dari muka bumi, sehingga bagi yang menderita sakit Tuhan berikan kesembuhan dan corona tidak menyebar kemana-mana, sehingga seluruh manusia di bumi ini mendapatkan berkat Tuhan dan selesai, khususnya juga kita dan bangsa negara Republik Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Khusus Tuhan, sudah beberapa minggu ini gereja-gereja di dunia bahkan tidak mengadakan ibadah. Semua kegiatan di dunia ini terhenti oleh karena virus corona yang mempengaruhi banyak hal. Kami terhenti dalam hubungan persekutuan antar jemaat, terhenti dalam persekutuan bermasyarakat,
terhenti dalam hubungan dengan siapa saja oleh karena virus corona. Semua bangsa-bangsa dan berbagai bangsa-bangsa mengalami yang sama dan tidak terlepas juga Indonesia. Tuhan, mohon berkat Tuhan bagi kami sekalian agar Tuhan di dalam darah-Mu, di dalam nama-Mu, dan di dalam kuasa-Mu memusnahkan virus corona ini Tuhan, secepatnya Tuhan, agar dunia ini boleh menggeliat kembali, dunia ini boleh melakukan aktivitas kembali. Tertunda selama berminggu-minggu terakhir ini. Tuhan, tolonglah kami semua. Oleh karena sangat berpengaruh terhadap seluruh aktivitas kehidupan dan hidup. Di berbagai kota dan daerah banyak yang sudah menjadi sepi. Di berbagai kota dan daerah. Di negara-negara dan bangsa-bangsa yang lain pun mengalami yang sama. Tuhan, tolong kami semua dengan memusnahkan virus corona ini yang hamba-Mu tidak ketahui sama sekali, dan kami tidak dapat melihat virus ini. Terlebih Tuhan akan menjagai semua orang dan menjagai kami semua, seluruh jemaat, seluruh umat Tuhan, seluruh manusia, untuk tidak tertular atau terjangkit virus corona ini ya Tuhan. Mohon berkat Tuhan memberkati kami sekalian dengan kekuatan daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan orang-orang yang ada di garis depan secara khusus, tim medis, para dokter, para perawat rumah sakit. Tuhan, sudah beberapa dokter Indonesia yang telah meninggal juga oleh karena virus corona dalam membantu orang-orang yang mengalami sakit. Dan tidak sedikit orang yang meninggal di Indonesia, bahkan dunia ini dan negara-negara, oleh karena virus corona ini Tuhan. Tuhan, tolong tim relawan yang demikian setia untuk melakukan aktivitasnya masing-masing di bidangnya masing-masing dengan penuh kerelaan, melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu tolonglah Tuhan, dengan kebangkitan-Mu merupakan bagian kemenangan bagi manusia, bagi kami, untuk mengalahkan virus corona ini Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan, tim relawan yang berkarya dan bekerja untuk tidak terkena penyakit virus corona. Demikian pula dokter dan para medis dan semua orang yang melakukan aktivitas pelayanan bagi masyarakat agar tidak tertular Tuhan. Mohon berkat Tuhan. Bagi yang telah dipanggil Tuhan, Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga dan kekuatan bagi keluarga. Sangat luar biasa Tuhan. Kalau kami melihat menengok berita-berita tentang kematian orang-orang oleh karena virus corona ini. Semasa hidupnya di karantina tidak bertemu keluarga, bahkan sama-sama matinya pun mereka tidak didampingi oleh keluarga. Tuhan, tolong keluarga yang ditinggalkan, Tuhan beri kekuatan. Tidak lupa dan sangat penting berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, termasuk presiden, jajaran menteri, menteri kesehatan, dan semua Tuhan. Berpacu untuk bekerja sama menuntaskan corona ini Tuhan. Baik dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan semua sampai masuk kepada desa, kepala desa dan kelurahan, RT dan RW bekerja bersama-sama untuk menangkal corona ini. Tuhan berkati bangsa kami dan semua orang untuk menjaga jarak, supaya kami taat dan patuh terhadap aturan-aturan pemerintah yang ada. Menjaga jarak. Juga Tuhan, aturan yang ada dengan masker, dengan mencuci tangan senantiasa, tidak bergerombol, tidak melakukan aktivitas yang berlebihan, sehingga kami taat ada aturan supaya kami tidak tertular dan tidak menulari corona bagi orang lain. Mohon berkat Tuhan, ketaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara ini membatasi corona untuk tidak berkembang. Oleh karena itu berkati kami untuk kami tetap melakukan aktivitas dengan menjaga semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan corona ini ke tangan kuasa Engkau, karena Engkau lah yang maha kuasa dan segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian pula jemaat kami, seluruh umat Kristen di mana saja berada, bahkan juga jemaat di Tangmangu dan jemaat kami yang ada di mana saja. Tuhan memberkati mereka semua, membungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menjauhkan dari
virus corona ini dan menjagai semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara kami, jemaat kami yang sakit juga Tuhan akan jamah dan sembuhkan mereka semua, agar mereka semua mendapatkan sukacita karena berkat kesembuhan yang diperoleh daripada Tuhan. Kami berdoa, kami memohon, kami menyembah hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Mari kita memuliakan nama Tuhan, dipandu oleh singer dan dipandu dengan tim musik. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Bangunarjo yang ada di rumah masing-masing pastinya. Pada saat ini hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Minggu pagi saat ini dalam ibadah kita adalah masih dalam rangkaian perayaan Paskah, di mana pada hari Jumat kemarin kita merayakan hari Jumat Agung, Tuhan Yesus Kristus wafat di kayu salib. Dan minggu pagi sekali Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan dari
kematian. Ceritanya demikian. Pada hari Kamis malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mengadakan perayaan Paskah dengan perjamuan Tuhan. Pada tengah malam Tuhan Yesus Kristus ditangkap dan diadili sampai pada hari Jumat jam 3. Jam 12 disalibkan dan 3 sore Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan setelah itu pada sebelum jam 6 sore karena hari Sabat Sabtunya, Tuhan Yesus cepat-cepat dikuburkan. Sehingga pada sebelum jam 6 sore Tuhan Yesus Kristus telah dikuburkan. Minggu pagi sekali, Maria Magdalena bersama dengan Maria yang lain, mereka datang ke kubur Yesus dan melihat kubur Yesus. Oleh karena mereka membawa rempah-rempah seperti adat kebiasaan orang Yahudi, mereka datang ke kubur dan akan menaburi rempah-rempah kepada jasad Tuhan Yesus. Namun kubur Yesus telah terbuka dan Yesus telah hidup kembali. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama mengadakan kebaktian sekaligus perayaan Paskah, di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Rasul Paulus menyampaikan suratan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 15 demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah diberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita pada hari Jumat yang lalu. Sesuai dengan kitab suci, Yesus harus mati dan benar-benar mati di kayu salib. Dengan darahnya dan tubuhnya telah menebus dosa-dosa kita. Dan Rasul Paulus menjelaskan kembali pada ayat berikutnya bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Tuhan Yesus Kristus telah dikuburkan benar-benar pada hari Jumat petang sebelum jam 6 sore. Dikuburkan sungguh-sungguh, dan Yesus pada Minggu pagi bangkit dari kematian. Luar biasa, haleluya. Ini merupakan satu kemenangan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Sangat banyak. Tapi pokok permasalahannya adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan kemenangan, kebebasan. Ini menjadi pokok dalam hidup iman kita. Maka pada hari Jumat Agung kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus wafat dan menderita di kayu salib dan dikuburkan. Dan pada hari Minggu ini Tuhan Yesus bangkit. Bangkit, benar-benar bangkit. Karena Rasul Paulus mengatakan kepada kita pada pasal 15 ayat yang ke-5 bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 murid. Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Tuhan Yesus itu bangkit dan disaksikan 500 lebih orang, murid-murid Yesus, Kefas, dan sampai pada masa Rasulullah mengatakan masih ada yang hidup pada masa itu, sekarang sudah meninggal. Sebagai saksi di mana Tuhan Yesus Kristus itu
benar-benar bangkit. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya itu yang menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Menampakkan diri juga kepadaku, pada Rasul Paulus. Sehingga Yesus Kristus itu benar-benar bangkit bagi kita. Ya. Apa makna kebangkitan itu? Saya berkata merupakan satu kemenangan, merupakan satu pembebasan, dan saya tambahkan lagi merupakan satu keberhasilan Tuhan. Ya, satu keberhasilan Tuhan. Sangat luar biasa Ibu Bapak Saudara. Kemerdekaan terjadi bagi kita orang-orang Kristen karena Yesus bangkit. Maknanya adalah yang pertama, kemenangan Tuhan Yesus Kristus akan, saya sudah sampaikan yang lalu, maut atau kematian. Bapak Saudara dikasih Tuhan dalam kitab 1 Korintus yang sama, pada pasal yang sama, ayat yang saya bacakan kembali, ayat yang ke-55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian, berarti kekalahan dan kegagalan. Tapi justru Tuhan Yesus menang atas kematian karena Yesus Kristus akan memberikan kehidupan bagi kita. Dan Yesus Kristus harus dapat mengalahkan kematian dan mengalahkan maut itu. Dan Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itu pokok yang pertama. Karena itu Rasul Paulus berkata kepada kita, Ibu Bapak Saudara, berkata kepada kita, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, bagaimana? Demikian firman Tuhan, pasal 15 ayat 13 dan 14, pasal 15 ayat 16 dan 17. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Dalam pasal 15 ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, itu sia-sia keyakinan kita, keyakinan orang Kristen. Bahkan sia-sia pemberitaan firman Tuhan, sia-sia saya melayani, karena Yesus tidak dibangkitkan. Justru Yesus dibangkitkan merupakan kemenangan atas maut, sehingga iman dan keyakinan kita tidak sia-sia bahwa Yesus adalah Tuhan atas kematian, berkuasa atas kematian. Maka ia hidup setelah ia mati di kayu salib dan dikuburkan, dan dia bangkit dan dia hidup kembali. Sangat luar biasa Ibu Bapak Saudara, sangat luar biasa. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur atas kebangkitan Tuhan. Kemenangan yang pertama adalah kemenangan atas maut dan kematian. Keyakinan kita akan semakin diteguhkan bahwa kita tidak akan mengalami kematian dan siksa di api neraka, tetapi kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus pernah menyampaikan kepada Marta dan Maria, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia akan hidup selama-lamanya. Itu pernyataan Yesus. Maka kebangkitan Yesus merupakan bagian kehidupan yang dimiliki Tuhan. Kehidupan yang dimiliki Tuhan adalah bagian di mana Tuhan Yesus memberikan kepada kita kehidupan. Tidak ada orang yang mati selama-lamanya memberikan kita kehidupan, tetapi orang yang mengalahkan kematian dan dia hidup kembali, maka ia sanggup memberikan kehidupan kepada kita. Dan itulah kemenangan yang luar biasa yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita harus punya keyakinan bahwa kita
tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi kita akan dihidupkan kembali dan memperoleh kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang berikutnya, Alkitab mengatakan pada kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung. Artinya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bangkit yang pertama, mendahului, mengawali yang sulung. Artinya bahwa nanti pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, semua orang percaya akan dibangkitkan oleh Tuhan dan akan menerima kebangkitan dari kematian. Dalam pasal 15 1 Korintus banyak dijelaskan dengan berbagai judul. Yang pertama, kebangkitan Kristus. Yang kedua, kebangkitan kita. Yang berikutnya adalah kebangkitan tubuh. Luar biasa, Ibu. Kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Karena masih ada pro dan kontra pada saat itu. Mungkin sampai saat ini masih pro dan kontra. Apakah manusia bisa dibangkitkan dari kematian? Alkitab menyatakan iya, karena Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus dinyatakan yang pertama dan yang sulung. Berikutnya kita pada akhir zaman. Sehingga pada akhir zaman kelak, semua orang yang telah dipanggil Tuhan, yang telah mati dan dikuburkan, dia akan mengalami kebangkitan. Dan kita yang masih hidup, kita akan memperoleh tubuh kebangkitan. Dan kita akan bangkit juga bersama-sama dengan mereka. Dengan apa bangkit dan bagaimana bangkit? Wah, luar biasa. Pada pasal ini dijelaskan kepada kita, nanti Anda boleh baca pasalnya yang ke-15 ayat 35 sampai ayat yang ke-46. Di sana ada dijelaskan dengan tubuh apa kita dibangkitkan. Karena tubuh kita yang diciptakan pertama, Bapak Adam dan Ibu Hawa kita ini semua manusia dari tanah dan debu dan kembali menjadi tanah. Lalu kok bangkit hidup apakah dengan tubuh ini? Tidak. Rasul Paulus menjelaskan ada 4 macam. Yang pertama pada pasal yang ke-15 1 Korintus ayat 40. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Yang pertama adalah tubuh surgawi. Orang-orang yang telah mati mendahului kita dan kita semua kelak akan diciptakan tubuh yang baru dan akan mengalami kebangkitan yang dinamakan juga tubuh surgawi. Tubuh surgawi diciptakan dari surga dan dinamakan tubuh surgawi. Yang pertama tubuh surgawi. Tubuh kebangkitan yang kedua adalah tubuh kemuliaan. Pada pasal yang ke-5 15 ayat 43, yang ditabur dalam kinaan akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Berikutnya dikatakan tubuh rohania pada ayat 44. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, ada juga tubuh rohania. Dikatakan tubuh roh, tubuh rohania. Tubuh rohania. Yang berikutnya adalah tubuh kebangkitan. Sehingga ada 4 versi dalam firman Tuhan ini yang dikatakan kepada kita bahwa tubuh yang dimiliki oleh kita nantinya dengan tubuh kebangkitan, yaitu tubuh kebangkitan, tubuh rohania, tubuh surgawi, tubuh kemuliaan. Tubuhnya seperti apa? Yang jelas bukan seperti ini, darah dan daging yang mengalami sakit dan kematian, tetapi tubuhnya seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di masa kebangkitan Tuhan Yesus, tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan Yesus Kristus itu bisa datang sewaktu-waktu, tidak dibatasi oleh benda-benda materi. Tuhan Yesus bisa masuk di suatu rumah tatkala murid-murid Tuhan berkumpul. Tuhan Yesus ada bersama mereka.
Dan tubuh Tuhan Yesus Kristus pada waktu kenaikannya, nanti kita akan memperingati kenaikan Tuhan. Ia melayang tinggi jauh ke langit sana. Itulah tubuh kebangkitan. Makanya firman Tuhan mengatakan kepada kita nanti pada masa kebangkitan bahwa setiap orang yang mati akan mendapatkan tubuh yang baru dan dibangkitkan kembali dengan 4 nama tadi. Sehingga pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali dikatakan bahwa Tuhan akan datang dan turun dari surga seperti dia naik. Dan kita yang percaya Yesus pun akan menyosong Tuhan naik ke surga dengan apa? Ya dengan tubuh yang telah dibangkitkan. Maka kita dapat menyongsong kedatangan Tuhan dan kita akan naik seperti Tuhan ke surga, menyongsong kedatangan Tuhan ke bumi. Sehingga Yesus dibangkitkan mempunyai makna yang sangat luar biasa bagi kita, yaitu makna bahwa Yesus dibangkitkan merupakan satu kemenangan atas maut, atas kematian, atas dosa. Yesus dibangkitkan dari kematian merupakan yang sulung, yang pertama, yang awal. Dan kita anak-anak Tuhan pun akan mengalami sama seperti Yesus. Dan kita mengharapkan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan semua orang yang terdahulu dari kita yang telah dipanggil Tuhan akan hidup kembali dan memperoleh tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh rohaniah, dan tubuh surgawi seperti yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada pagi hari ini kita perlu sekali mengucap syukur kepada Tuhan atas semuanya. Bapak yang dikasih Tuhan, tubuh kebangkitan itu sangat luar biasa. Dikatakan dalam firman Tuhan yang lain, tubuh kebangkitan tidak akan mengalami sakit, penyakit, tidak akan mengalami kematian. Ia akan kekal selama-lamanya. Luar biasa itu. Kekal selama-lamanya. Sekarang ini kita dengan tubuh fisik ini mengalami sakit penyakit seperti corona, banyak orang sakit. Tidak sedikit pun yang meninggal juga. Karena memang tubuh fisik kita lemah, dibuat dari tanah debu. Dan Tuhan sudah berkata kepada Adam dan Hawa bahwa engkau dibuat dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Itu yang terjadi. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menandakan kebenaran firman Allah bahwa setiap orang yang percaya akan dibangkitkan dengan tubuh yang lebih baik, sempurna, dengan tubuh yang tidak sakit lagi, tidak ada sakit-sakit penyakit dan tidak ada kematian. Dia bersifat kekal. Kita boleh mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah dan kami boleh memuji nama Tuhan dengan firman Tuhan yang menguatkan iman dan percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Setelah kita memuji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur di minggu pagi hari ini kami boleh beribadah minggu pagi, sekaligus kami merayakan perayaan Paskah di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian di saat minggu pagi hari ini. Tuhan, setelah kami beribadah pada hari minggu ini, kami akan bersama-sama menyelesaikan ibadah dan melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Jaga jarak. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar dari rumah. Agar kita sehat. Tidak tertular dan tidak menularkan virus corona. Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan lupa setiap orang sekarang harus memakai masker kemanapun pergi. Kalau tidak punya, gereja ada, tidak banyak, tetapi bisa. Tuhan memberkati ibu saudara sekalian. Shalom.